Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Menertawakan topik yang serius. Saat tawa menyembunyikan dusta. Lucu ya, bagaimana seseorang bisa tertawa? Justru saat hal yang dibicarakan terlalu berat untuk jadi bahan lelucon. Tapi di balik tawa itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada jeda. Ada suara hati yang pelan-pelan berbisik, ini tidak lucu, kenapa dia tertawa? Bukan cuma kamu yang pernah merasa seperti itu. Dan bukan berarti kamu terlalu sensitif. Bisa jadi, kamu baru saja menyaksikan satu bentuk penghindaran yang paling halus dan paling sulit disangkal, yaitu tawa. Orang yang jujur tak selalu tersenyum. Dan orang yang tersenyum, belum tentu sedang jujur. Itu bukan filosofi kosong, itu realitas sosial yang setiap hari kita hadapi. Tawa yang muncul di tengah percakapan serius bukan hanya mengganggu, ia membingungkan. Ia melemahkan atmosfer percakapan. Ia meredam nyali orang lain untuk menggali lebih dalam. Dan mungkin itu memang tujuannya. Pernahkah kamu sedang membicarakan sesuatu yang penting, serius, bahkan menyakitkan? Lalu orang yang kamu ajak bicara justru tertawa? Tertawa kecil, senyum nyaris tak terdengar, atau bahkan tertawa lebar sambil berkata, "Ya ampun, jangan serius-serius amat deh." Di momen itu, kamu mungkin tertawa balik. Tapi dalam hati, kamu tahu, ada sesuatu yang tidak sedang dibagikan sepenuhnya. Lalu kamu diam. Karena kamu tahu, jika kamu bertanya lebih lanjut, suasananya bisa jadi tak nyaman. Dan itu menarik. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, kita seringkali lebih takut merusak suasana daripada membiarkan diri kita dibohongi. Lelucon bisa jadi pelindung, tapi bisa juga jadi penjara. Terutama bagi seseorang yang tak siap menerima kenyataan, atau terlalu takut kehilangan citra dirinya. Bisa jadi, orang yang tertawa itu sedang menutupi gugupnya. Bisa jadi, ia sedang mencoba menyamarkan fakta yang tidak nyaman. Bisa jadi juga, dia hanya ingin cepat-cepat melupakan, atau membuat kamu tidak sempat bertanya lebih lanjut. Dan kalau kita mau jujur, mungkin kita pun pernah melakukannya. Tertawa, bukan karena lucu, tapi karena takut terlihat bersalah. Tertawa, karena kalau kita terlihat terlalu serius, pertanyaan akan semakin dalam. Dan kita belum siap untuk menjawabnya. Apakah itu salah? Tidak selalu. Tapi jelas, itu bukan bentuk kejujuran. Ada data menarik dari penelitian mikroekspresi dan respons tubuh terhadap tekanan emosional. Tawa gugup, atau nervous laughter, adalah respons otomatis dari sistem saraf simpatik yang merasa terancam. Artinya, tubuh kita sendiri tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahkan sebelum kita mengakuinya secara sadar. Dan dalam konteks ini, humor yang berlebihan bisa menjadi pertanda bahwa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Pernah dengar ungkapan, "Semakin keras tawamu, semakin besar rasa takut yang kau sembunyikan." Itu bukan cuma ungkapan puitis, itu analisis sosial yang dalam dan menyakitkan. Apalagi kalau kamu pernah berada di sisi yang ditertawakan. Kamu cerita sesuatu yang penting, kamu buka sisi rapuhmu, tapi yang kamu terima hanya candaan. Rasanya seperti dibungkam tanpa harus dibentak. Seperti diminta diam, tapi dengan senyum yang sopan. Dan justru karena terlalu sopan, kamu tidak bisa marah. Tapi bagaimana jika kamu yang melakukan itu? Bagaimana jika kamu menyadari bahwa kamu tertawa bukan karena lucu, tapi karena kamu ingin menutupi sesuatu? Mungkin kamu takut dianggap lemah, atau kamu takut ditanya balik, atau mungkin kamu hanya ingin menjaga jarak agar tidak terlalu dalam terlibat. Itu manusiawi. Tapi tetap saja, itu adalah bentuk penghindaran. Sekarang bayangkan ini. Kamu sedang duduk bersama seseorang yang kamu percaya. Kalian bicara serius, tapi saat kamu bertanya sesuatu yang menyentuh kebenaran, dia malah tertawa kecil dan berkata, "Kenapa sih jadi berat banget sih ngomongin ini?" Apa yang kamu rasakan saat itu? Dan apa yang akan kamu lakukan? Akankah kamu membiarkannya lewat lagi? Atau kali ini kamu akan diam, menatapnya, dan berkata perlahan, "Tenang aja, aku cuma tanya, bukan nuduh." Karena kadang, satu pertanyaan yang tenang lebih menekan daripada 10 tuduhan. Dan menariknya, mereka yang berbohong paling takut bukan pada pertanyaanmu,
tapi pada caramu bertanya, tanpa emosi. Karena itu, seorang stoik tidak perlu marah untuk tahu seseorang berbohong. Dia hanya perlu tenang, karena dalam ketenangan itu, kebenaran seringkali muncul dengan sendirinya, tanpa diminta. Dan saat kamu bisa mengenali bahwa tawa bukan tanda kelegaan, tapi pelindung dari sesuatu yang ingin disembunyikan, disitulah kamu mulai membaca lebih dalam. Bukan apa yang mereka katakan, tapi kenapa mereka mengatakannya seperti itu. Jadi jika kamu menemukan seseorang yang terlalu mudah tertawa dalam percakapan yang terlalu berat untuk dijadikan lelucon, bisa jadi kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang tak sedang jujur. Bisa juga mereka sedang mencoba untuk tidak kehilangan kendali. Tapi satu hal pasti, tertawa bukan selalu pertanda bahagia. Kadang, itu adalah alarm yang kamu tak boleh abaikan. Dan kalau kamu sudah tahu tanda ini, pertanyaannya bukan lagi apa kamu sadar, tapi apa yang akan kamu lakukan setelah sadar. Poin kedua, terlalu merinci hal-hal kecil saat detail. Bukan lagi kejujuran, tapi tameng. Kamu pernah nggak duduk di hadapan seseorang, mendengarkan mereka menjelaskan sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi terasa seperti sedang menyusun laporan lengkap ke jaksa penuntut umum? Semuanya terasa terlalu runtut, terlalu logis, terlalu sempurna. Mereka nggak cuma bilang, aku telat karena macet, tapi akan masuk ke detail soal lampu merah di perempatan mana yang lama banget, motor mana yang nyalip dari kiri, dan bahkan supir taksi sebelah yang mukanya mirip omnya teman SMP. Sampai akhirnya kamu sadar, ini bukan lagi soal cerita, ini soal menciptakan keyakinan. Atau lebih tepatnya, ilusi keyakinan. Karena kalau kita jujur ke diri sendiri, kenapa harus menjelaskan semua itu kalau memang tidak sedang menyembunyikan sesuatu? Kita hidup di tengah masyarakat yang terbiasa menganggap penjelasan panjang lebar sebagai tanda kecerdasan. Tapi seringkali, justru di sanalah jebakan logika bekerja. Karena logis bukan berarti jujur. Dan jujur tidak selalu terdengar logis. Seneca pernah bilang, kebajikan adalah sesuatu yang sederhana. Dan kalau kamu dengarkan baik-baik, kamu akan sadar. Orang yang jujur jarang sekali merasa perlu menjelaskan semuanya. Karena kebenaran, saat keluar dari mulut yang tenang, tidak butuh panggung yang megah. Tapi kita tidak hidup di atas kertas filsafat. Kita hidup di dunia yang seringkali ruwet, ambigu, dan penuh pertimbangan personal. Kadang orang menjelaskan terlalu detail bukan karena berbohong, tapi karena takut disalahpahami. Takut kamu berpikir yang tidak-tidak. Takut kamu meninggalkan mereka. Dan kamu tahu rasanya. Saat kamu sendiri yang merasa nggak yakin akan sesuatu yang kamu lakukan, kamu juga pernah terlalu berusaha menjelaskannya, kan? Terlalu khawatir dianggap salah, sampai akhirnya malah terdengar tidak meyakinkan. Itulah kenapa kita perlu melihat konteks. Bukan cuma isi dari detailnya, tapi kenapa detail itu muncul. Karena terkadang, yang terlalu rinci itu bukan untuk menyampaikan kejujuran, tapi untuk mengaburkan rasa takut. Menurut Rollo May, keberanian adalah ketika kita bisa menatap realitas dengan jujur. Tapi berapa banyak dari kita yang lebih memilih untuk menata realitas agar terlihat nyaman? Alih-alih menerima kebenarannya yang kadang tak rapi, lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kita marah karena dibohongi, atau karena kita sempat percaya? Apakah kita kecewa karena orang lain tidak jujur, atau karena kita takut menghadapi kemungkinan bahwa kita salah membaca niat mereka? Bayangkan kamu sedang duduk di meja makan, bersama seseorang yang kamu cintai. Dia cerita soal pertemuan dengan teman lamanya. Cerita yang seharusnya ringan, tapi mendadak rumit. Ada nama jalan, jam masuk parkir, jenis minuman yang dipesan, bahkan suara hujan yang turun saat itu. Dan kamu duduk di sana, mendengarkan semua itu sambil mengangguk pelan. Tapi jauh di dalam, kamu tidak mendengarkan ceritanya. Kamu mendengarkan ritme napasnya, jeda dalam kalimatnya, tatapan matanya yang terlalu lama menatap meja. Di momen itu, kamu tidak lagi butuh bukti. Kamu cuma butuh keberanian untuk menerima bahwa intuisi kamu mungkin sedang berbisik sesuatu. Penelitian dari University of Portsmouth menunjukkan bahwa pembohong cenderung menambahkan detail yang tidak relevan untuk membuat ceritanya terdengar lebih nyata. Karena otak manusia saat berbohong bekerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih kreatif. Itulah kenapa cerita mereka bisa lebih terstruktur dari kenyataan itu sendiri. Tapi ironisnya, justru karena terlalu sempurna, cerita itu terasa kosong. Dan di sanalah kita bisa belajar. Untuk mulai mendengarkan hal-hal yang tidak dikatakan. Untuk mulai melihat alasan di balik rincian. Untuk belajar membedakan mana yang benar-benar jujur dan mana yang hanya kelihatan jujur. Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup berani untuk tidak terpukau oleh logika? Apakah kamu bisa bertanya tanpa menyudutkan, tapi cukup tajam untuk menusuk lapisan ketidakjujuran yang terbungkus rapi? Kadang kamu tidak perlu mencari celah dalam kata-kata mereka. Kamu hanya perlu diam.
Dan biarkan mereka bicara terus. Semakin mereka bicara, semakin mereka terbuka. Karena kebohongan tidak tahan dengan keheningan. Ia akan terus butuh panggung. Dan saat panggung itu dibiarkan sepi, dia akan kehabisan naskahnya sendiri. Jadi, jika suatu saat kamu merasa ada yang ganjil, bukan karena kata-katanya salah, tapi karena hatimu tidak tenang, mungkin itulah saatnya bertanya. Apakah semua ini sungguh perlu dijelaskan sedetil itu? Atau kamu bisa cukup berkata, aku cuma ingin tahu satu hal saja. Lalu diam. Diam yang cukup panjang untuk memaksa kebenaran keluar dari lubangnya sendiri. Dan kalau memang kamu keliru, setidaknya kamu tahu, kamu cukup waspada untuk mencurigai hal yang terlalu sempurna. Karena dalam dunia yang dipenuhi cerita, yang terlalu sempurna bukanlah kenyataan, tapi naskah. Poin ketiga, bersikap defensif tanpa alasan yang jelas. Ketika kebenaran tidak membutuhkan pertahanan. Kadang kita cuma ingin tahu, satu pertanyaan ringan yang muncul begitu saja di antara obrolan sore atau tengah makan malam. Tapi tiba-tiba, atmosfer berubah. Nada suaranya naik setengah oktav. Nada wajahnya mulai kaku. Kalimat-kalimatnya terasa seperti tameng, bukan jembatan. Padahal kamu belum menyudutkan, belum menuduh, bahkan belum menyimpulkan. Itu saat dimana kamu tahu, ada yang nggak beres. Reaksi semacam itu, yang seolah bergegas untuk bertahan, biasanya datang bukan dari seseorang yang yakin akan kebenarannya, tapi dari seseorang yang belum damai dengan kebenaran itu sendiri. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, kejujuran sejati itu tenang, tidak tergesa. Ia tidak butuh penjelasan panjang, apalagi serangan balik. Dan sekarang, kamu sedang duduk berhadapan dengan seseorang yang merasa perlu membela diri, tanpa ada serangan. Kita semua pernah ada di posisi itu, baik sebagai penanya maupun sebagai yang ditanya. Ada momen-momen dalam hidup ketika kita mendengar seseorang merespons terlalu cepat, terlalu keras, terlalu siap untuk dilihat sebagai pihak yang tidak bersalah. Bahkan sebelum kita sempat menganggap mereka bersalah. Pertanyaannya, kenapa? Dalam banyak kasus, reaksi defensif datang bukan karena kesalahan besar yang disengaja, tapi karena ketakutan kecil yang lama disimpan. Takut dihakimi, takut tidak dipercaya, takut kehilangan kendali atas citra yang dibangun dengan susah payah. Dan disinilah konflik dalam diri muncul, antara ingin jujur dan ingin tetap terlihat baik. Banyak dari kita terbiasa menghubungkan sikap membela diri dengan keberanian. Tapi kadang, justru keberanian yang sebenarnya adalah diam. Adalah menerima bahwa tidak semua pertanyaan adalah serangan. Bahwa tidak semua rasa ingin tahu adalah ancaman. Dalam ajaran-ajaran lama yang sering terlewatkan dalam hiruk-pikuk modernitas, ketenangan dianggap sebagai tanda kematangan tertinggi. Seorang bijak tidak bereaksi terhadap segala hal. Ia menimbang, memerhatikan, dan hanya merespons ketika perlu. Bukan karena tidak punya amarah atau luka, tapi karena ia sudah memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Nah, sekarang bayangkan skenario ini. Kamu hanya bertanya, "Tadi kamu kemana aja?" Pertanyaan biasa, bahkan terdengar kasual. Tapi yang kamu dapat adalah, "Maksud kamu apa nanya kayak gitu? Kamu curiga ya? Aku tuh udah capek seharian, masih ditanya-tanya." Dan kamu hanya diam. Karena kamu tahu, respon semacam itu jarang sekali datang dari tempat yang bersih. Ia datang dari ruang dalam kepala yang sedang tidak tenang. Ia lahir dari narasi yang sedang berusaha tetap utuh. Walau sepotong fakta mungkin baru saja menggerogotinya. Ada sebuah studi menarik tentang bagaimana otak manusia bekerja saat merasa terancam secara sosial. Bagian yang disebut amigdala, pemicu utama reaksi fight or flight, menyala bahkan ketika ancamannya cuma sebuah pertanyaan. Bukan karena pertanyaannya salah, tapi karena isi kepala yang sedang tidak siap menghadapinya. Di situ, pertahanan dibangun. Bahkan sebelum serangan datang. Tapi mari kita tarik napas, dan lihat ini dari sisi lain. Mungkin, orang yang kamu hadapi bukan sedang berbohong, melainkan sedang dalam mode bertahan karena terbiasa disalahpahami. Mungkin mereka pernah tumbuh di lingkungan yang setiap kesalahan kecil berujung pada penghakiman. Jadi sekarang, bahkan ucapan biasa pun terasa seperti peluru. Lalu di titik ini, kamu punya dua pilihan. Menganggap mereka sedang menutup-nutupi sesuatu, atau melihat bahwa mungkin mereka sedang mencari ruang aman. Tapi jangan buru-buru simpati, karena terkadang ruang aman itu cuma alasan. Dan kebenaran yang sederhana tidak pernah butuh perlindungan sebesar itu. Ia berdiri sendiri, kokoh, tanpa harus bersandar pada nada tinggi atau kalimat panik. Coba kamu ingat lagi, orang-orang yang paling kamu percaya. Bagaimana cara mereka merespons? Biasanya mereka tenang, lurus, tidak membela diri secara berlebihan. Mereka cukup yakin dengan siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Mereka tahu, kamu berhak bertanya, dan mereka tidak perlu takut. Dan kamu juga pernah ada di titik itu, kan? Saat kamu tahu kamu tidak salah. Saat kamu tidak merasa harus menjelaskan panjang lebar. Karena tidak ada yang perlu ditutupi.
Tidak ada lubang dalam cerita yang harus ditambal. Tidak ada rasa bersalah yang menggantung di tengkuk. Sebaliknya, ketika kamu sendiri pernah merasa perlu langsung membela diri, mungkin saat itu kamu belum sepenuhnya yakin dengan versi ceritamu sendiri. Sekarang, mari kembali ke skenario tadi. Kamu bisa saja terpancing, balas dengan sinis, memicu perdebatan. Tapi bagaimana jika kali ini kamu diam, menatap mereka dengan tenang, lalu menjawab,